kita akan mulai baktian kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan Maris GKN. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, diberikan kesempatan untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Dia dengan kesungguhan hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kasih-Mu, untuk setiap kesempatan pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami rindu Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Pimpinlah ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ku tinggikan, ku agungkan
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan perkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga, Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita yakin Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita. Amin. Karena Dia adalah Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan pujian.
Jangan pernah kita lelah untuk mengikuti Tuhan, karena upahnya itu mahkota kehidupan ya. Mungkin kalau upahnya piring cantik atau kipas cantik, mungkin cobaannya tidak seberat ini ya. Tapi kita mengalami pencobaan yang besar karena Tuhan menjanjikan upah yang kekal untuk kita di surga. Maka dari itu jangan pernah kita lelah atau mutung ya, kita mau senantiasa setia kepada Tuhan. Amin. Sebentar tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Saya minta Mas Jonathan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami di tempat ini. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati kami yang sudah bisa memberi, yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Jalan bersama Dia. Bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. berlipat kali ganda. Jalan bersama dengan Tuhan itu kita mendapatkan ketenangan. Kita tenang meskipun ombak itu di sekeliling kita bergelora, tapi kita mengandalkan Dia yang memberikan ketenangan dan kekuatan. Kita pasti bisa melewati setiap pencobaan. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku.
hati kita untuk mendoakan anak-anak kita. Bila dalam melangkah di dalam bulan Agustus ini, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, kemuliaan dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sedang menjadi anak-anak yang diberkati. Jauhkan dari segala hal yang jauhkan dari segala penyakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan kesehatan untuk Caca saat ini yang memerlukan pertolongan daripada Engkau.
karena kami dan Kau sudah memberkati anak-anak ini. Sebentar kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berikan kuasa, hikmat, akal budi yang dari surga. Berkati tim PAW, tim musik, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk. Firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya, nanti kenalan sendiri aja. Mau enggak Pak? Puji Tuhan, Shalom. Pripun kabaripun sami sae? Nggih, puji Gusti. Kula tiyang lawas. Lawas niku pripun to? Orang lama. Ya, orang lama, saya sahabat, teman baik dari keluarga pastori. Ya, berjuang bersama-sama di ladang Tuhan bersama dengan almarhum Bapak Pendeta Lukas dan Ibu dan keluarga, anak-anak. Bapak Saudara mungkin lupa ya, nama saya Alex Suranto. Ya, lama di STTNI, 16 tahun saya mengajar di sana. Lalu kemudian oleh karena Tuhan saya dibawa ke Kabupaten Wonogiri untuk merintis Sekolah Tinggi Agama Kristen. Ya, selesai semua akreditasi, gedung-gedung semua sudah terbangun dan tiba waktunya Tuhan bawa saya ke Surabaya. Ya, jadi sekarang saya tinggal di Surabaya dengan ikut serta mengelola STT Anugerah Indonesia. Ya, Bapak sekalian, jadi pekerjaan sehari-hari saya adalah mengajar, tapi juga mewartakan kabar baik ya kepada semua orang. Saudara, baru saja saya tiba dari Timika, ya dari Papua. Ya, sebenarnya masih capek dan saya minta kepada Bapak Pendeta Martin, Pak gimana kalau ditunda sedikit 1 minggu saya ke Malang. Oh nggak bisa Pak. Saya bilang, oh baik. Jadi puji nama Tuhan, tadi malam saya bisa terlelap dengan baik dan pagi ini bisa segar bugar. Ya, Bapak Saudara, senang bisa berjumpa dengan Bapak sekalian, orang-orang lama. Saya masih melihat Bapak Saudara ya, mungkin ini saya ketiga kali sampaikan firman di tempat ini. Ya, barangkali Bapak Bu yang mana ya? Gitu ya. Dulu masih agak kurus-kurus, sekarang lumayan ya. Jadi Bapak Saudara, saya diutus Tuhan ke sini hari ini untuk mengkonfirmasi, untuk meneguhkan apa yang kita semua selama ini imani di dalam Tuhan. Ya, dalam satu tema, bisa dibukakah materinya? Semoga bisa ya, karena kemarin hari Sabtu kemarin saya sampaikan firman Tuhan di Sidoarjo dalam satu fellowship, ternyata nggak bisa dibuka. Oh puji Tuhan. Ya, ini tema kita Bapak sekalian, janji yang digenapi. Nah, janji yang digenapi ini sebuah tema yang saya kaji bukan hanya dari ayat-ayat Alkitab tetapi juga dari sejarah bangsa Israel. Karena saya dosen bidang sejarah gereja, jadi meneliti persis bagaimana perjalanan umat Tuhan sampai kemudian menjadi gereja, sampai gereja menyebar ke seluruh dunia, ya. Dan ini menjadi kajian yang sangat penting, ya, Bapak sekalian, janji yang digenapi. Nah, kita mengiring Tuhan, ya seringkali berada pada situasi yang tidak selalu mudah, Bapak Saudara ya. Bahkan ibarat ini hati kita ada pengalaman dan terus menerus, sehingga kadangkala kita ini semacam digores-gores. Pengalaman ini menggores, pengalaman lagi-lagi menggores lagi, sampai akhirnya itu stuck.
terhitung jumlah goresan dalam hidup kita, apalagi yang sudah senior-senior, nggih Bu nggih. Wah, ini mengecewakan, wah ini mengecewakan. Akhirnya seperti goresan-goresan yang lama-kelamaan itu menjadi semacam penyebab di mana kita semakin tumpul, semakin meragukan, bahkan pada titik tertentu seseorang menjadi tidak percaya lagi sama Tuhan. Maka sebab itu pagi hari ini firman Tuhan ingin meneguhkan kembali bahwa Tuhan punya janji dan janji itu selalu digenapi. Janji itu dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata berit, bahasa Ibrani. Supaya kita tahu kenapa itu kata itu begitu penting. Walter Kaiser menulis satu buku teologi perjanjian lama. Dia mengupas seluruh ayat-ayat dalam perjanjian lama hanya menggunakan kata janji atau berit. Nah, berit itu berasal dari kata dasarnya barah, pakai H. Kalau bara saja itu menciptakan, bara Yahweh atau bara Elohim, artinya Allah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu kata bara. Tapi kalau kata barah pakai H, itu artinya potong. Potong. Nah, kenapa ini menjadi kata janji, Bapak Ibu Saudara? Bahwa janji itu disahkan, dimeteraikan dengan cara potong. Apa yang dipotong? Allah menetapkan janjinya melalui darah. Maka darah menjadi simbol sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahwa janji Allah di dalam Kristus Yesus itu harus digenapi melalui pemotongan anak domba Allah. Maka dalam tradisi-tradisi suku-suku itu kalau janji itu sampai potong tangan, potong jari, potong telinga. Ya, karena memang kata janji itu artinya potong. Bapak saudaraku yang saya kasih dalam pengajaran Alkitab tentang janji, bahwa ini loh aku yang janji. Allah katakan, ini loh aku yang janji, jaminannya adalah aku. Aku ini Allah yang sampai menetapkan janji itu, taruhannya adalah darahku sendiri. Luar biasa. Lanjut Pak. Nah, sekarang kita masuk ke bangsa Israel. Kata firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan katakan bahwa maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ada dua janji besar yang Tuhan berikan kepada umatnya. Yang pertama adalah janji teritorial, janji wilayah, kekuasaan. Yang kedua adalah berkaitan dengan pengaruh untuk menjadi berkat. Saya agak bergeser-geser ya, menghindari tiang supaya semua orang bisa saya lihat ya. karena prinsip retorika itu pembicara harus melihat semua orang. Ya, jadi yang terhalang saya tetap harus lihat. Halo Bu. Ya. Puji nama Tuhan. Jadi untuk menjadi berkat bagi segala bangsa, tetapi juga teritorialnya Tuhan akan tambahkan, akan menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berikutnya,
1 Raja-Raja 24, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak terputus dari tahta kerajaan Israel. Allah membuat janji kepada Israel, tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Setia. Kembali lagi dulu Pak. Iya, setia. Hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Bahasa Alkitab, bahasa Jawa itu golok gilike mana. Seluruh hidup, seantero hidup untuk setia kepada Tuhan. Maka janji itu akan digenapi. Lanjut. Nah, Israel sekarang. Orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tadi syaratnya apa? Setia. Tetapi buktinya yang terjadi, faktanya adalah orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada Baal dan para Asitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Persoalan Bapak sekalian ya. Nah, akibatnya apa? Mari kita lihat bahwa bangsa Israel itu harus berdiaspora. Berdiaspora itu dipencarkan oleh Tuhan. Dihamburkan oleh Tuhan ke seluruh dunia. Maka di mana-mana ada orang Israel, bahkan di Indonesia sebenarnya pun juga banyak orang Israel. Lanjut. Nah, sehingga kondisinya begini. Ini analisis sejarah ya. Merdeka 14 Mei 48. Kita merdeka tahun berapa? Masih ingat ya? Tadi masih banyak bendera di jalan-jalan. Saya bilang ini siap untuk Agustusan. Ya sekalian. Berarti duluan mana Indonesia sama Israel? Duluan Indonesia. Indonesia 45, Kak. Ini 48 baru. Padahal janjinya tadi begitu besar. Diberi dua janji. Janji teritorial, janji pengaruh seluruh dunia menjadi berkat bagi dunia. Tetapi baru tahun 48 mereka merdeka. Itu pun wilayahnya kecil. Nanti saya kasih foto-fotonya. Jumlah penduduknya berapa? Waktu itu hanya 150.000. Jemaat penduduk Kota Malang berapa ya Pak? Mungkin 1 juta, mungkin 2 juta. Ya, seluruh Kota Malang dan Kabupaten Malang. Tapi ini hanya 150.000. Kalau di sini tuh baru mungkin hanya 1 kecamatan saja. 1 kecamatan saja kecil. Padahal tadi janjinya keturunanmu akan seperti bintang di langit. Tapi kenyataannya begini. Ya, berdasarkan data dari situs resmi pemerintah Israel, jumlah populasi sekarang ini mencapai 9,7 juta. Ya, itu April 2023. Mayoritas warga Israel merupakan bangsa Yahudi dengan jumlah 7,14 juta jiwa atau 73,5% dari total populasi negaranya. Jadi sekarang dari 150.000 itu sekarang sudah menjadi 9,7 juta. Mengapa? Karena adanya gerakan Zionis. Gerakan Zionis itu ada gerakan pemulangan kembali yang berdiaspora itu ditarik kembali ke Israel. Akhirnya mencapailah 9,7 jiwa yang khusus dari terah Israel itu 7,14 juta jiwa.
Mari lanjut. Nah ini fotonya Bapak Ibu, yang hijau itu wilayah Palestina, yang kuning itu wilayah Israel. Pada waktu merdeka tahun 46, itu wilayah Israel itu yang kecil-kecil tuh di pinggir-pinggir itu Bapak sekalian. Ya yang pinggir-pinggir itu. Padahal tadi janjinya Tuhan akan memperluas wilayahmu, tapi kecil. Padahal ini sebenarnya tanah perjanjian, tapi dikuasai oleh bangsa Palestina. Kecil saja. Lalu kemudian 1 tahun terjadi perang, maka kemudian Israel mulai memenangkan wilayah selatan. Sampai menikung ke sana dan hampir seluruh utara itu habis. Masuk ke kuning dan menjadi wilayah Israel. Sampai tahun 67 yang hijau tinggal di Gaza dan di tengah itu. Nah Gaza ini yang sekarang terjadi peperangan hebat. Ya Bapak sekalian. Nah sekarang ini yang menjadi wilayah Israel, wilayah Israel, yang tadinya di tengah ini penuh hijau wilayah Palestina, sekarang sudah tercabik-cabik seperti itu. Maka dibangunlah tembok-tembok pembatas, ya untuk membatasi wilayah Israel dan wilayah Palestina. Saudara. Nah sekarang ini lebih dahsyat lagi, perang sepanjang tahun ini lebih dahsyat lagi. Coba lihat. Oke, ini sama. Ini perbandingan dari tahun 46 waktu merdeka dan waktu sekarang. Janji Tuhan mulai digenapi bagi bangsa Israel dan dikembalikan kepada mereka. Lanjut. Ya, ini perang sekarang. Ya, Bu sekalian, ini ancur-ancur yang di tadi wilayah tengah dan wilayah Gaza habis. Ya, habis. Akibat perang tahun 2023 sampai sekarang diperkirakan 50% wilayah tersisa, wilayah yang tinggal kecil-kecil tadi, 50%-nya akan jatuh ke Israel. Dan batas-batas tembok itu akan digeser. Sehingga pada waktunya nanti bahwa seluruh tanah Palestina akan menjadi wilayah Israel. Nah, sekarang ini Israel mendeklarasikan bahwa tidak mengakui adanya pemerintahan Palestina. Ya. Sehingga apa? Seluruh wilayah itu secara politik menjadi wilayah kekuasaan Israel. Walaupun toh etnis mereka ada, tetapi tetap secara politik dalam penguasaan Israel. Bapak saudaraku, apa yang kita pelajari dari sini adalah proses. Ya, proses. Mengapa Israel harus mengalami situasi yang sulit? Dia harus mengalami padang pasirnya hidup. Mengapa Bu Saudara? Oleh karena penyebabnya mereka tidak setia dan berpaling kepada ilah-ilah lain. Jadi yang berubah bukan janjinya Tuhan, bukan penggenapannya dari Tuhan yang berubah, bukan. Tetapi syarat daripada janji itu tidak dapat dilakukan dengan baik oleh Israel. Tapi ketika mereka menyadari kesalahannya dan kembali kepada Tuhan, declare kepada Yahweh Elohim, maka kemudian pelan-pelan dengan proses puluhan tahun sejak 46 sampai sekarang, janji itu digenapi kembali. Jadi saya ingin mengkonfirmasi bahwa dalam hidup kita tidak ada yang berubah dari Tuhan. Iya dan amin, Dia selalu setia kepada kita. Amin. Nah, yang membuat padang pasir hidup kita itu siapa? Kita sendiri karena ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Saya bercakap-cakap dengan orang Timika, mereka membangun rumah Tuhan demikian besar, muat 30.000 orang.
Ya, lantai 5 tapi kemudian dibuat tempat duduk melingkar kayak stadion. Mereka setiap tahun sekali berkumpul dari adat-adat semua, dari pedalaman, keluar mereka semua dan adakan pesta Natal bersama-sama. Bapak sekalian, kalau pesta Natal itu mereka membuat bakar batu. Saya menyaksikan langsung bagaimana mereka membakar batu dan saya memakan langsung dari hasil mereka dan saya baru tahu betapa nikmatnya makanan orang Papua. Tanpa bumbu apapun, tanpa garam, tanpa micin, tanpa minyak, tanpa bumbu apapun. Mereka ambil dedaunan, lalu kemudian ditumbuk-tumbuk dengan daging dan aroma dedaunan itu menyatu dengan daging dan rasanya nikmat sekali. Apalagi kalau dinikmati pagi-pagi seperti ini setelah ibadah belum sarapan. Wah, maknyes. Bapak sekalian, mereka mengambil bagian itu barangkali satu orang itu bisa habis 3-4 kilo sekali makan. Ya, jadi hamparan daging itu. Jadi begitu saya diambilkan ini bagian Bapak Pendeta dan itu sebesar mimbar ini, waduh, itu keajaiban bagi orang Jawa. Karena biasanya istri saya kasih jatah potongan kecil. Ya, baik sudah. Dan memang saya bawa pulang. Ya, harus hati-hati karena tidak bisa selalu lolos dari bandara. Dan saya bawa pulang barangkali 3-4 kilo dan lolos baik saudara. Dan ketika dibuka maka anak-anak di rumah dan asrama, mereka tinggal di asrama, mereka bersorak, hore, baik saudara. Ya, saya bercakap-cakap dengan mereka, apakah yang dijanjikan Tuhan bagi tanah Injil? Ya, Papua itu tanah Injil. Sekarang tercapik-capik. Saya kalau masuk di Nabire, ya di Merauke, di Sorong, di Sentani, Bapak Saudara, itu bawang putih lebih besar daripada menara gereja. Saya berharap saya datang turun ke Nabire dan yang pertama kali saya rindu melihat salib. Karena itu tanah Injil. Tapi begitu saya turun, pesawat itu berputar dan saya melihat itu bawang putih itu sangat besar. Dan di slogan mereka adalah pusat MTQ nasional ada di Nabire, termasuk Islamic Center. Saya bilang sama mereka, wahai, mengapa ini terjadi? Apakah janji Tuhan terhadap tanah Injil, bumi Injil itu tidak dikenapi di bumi Papua? Papua sedang diproses oleh Tuhan. Ya, karena mereka banyak meninggalkan Tuhan dan berpoya-poya dengan hidupnya dengan mabuk-mabuk dan berkelahi. Hampir setiap hari terjadi perang suku. Gedung kabupaten dibangun besar-besar, miliaran habis, tapi kemudian mereka marah. Bangunnya bertahun-tahun, habisnya 1 hari. Dibakar sama mereka. Saya bilang sama mereka, hei orang Papua, saudara-saudaraku, bertobatlah, ikuti jalan Tuhan yang lurus, maka Tuhan akan genapi bagi tanah Injil. Saudara-saudaraku, lanjut. Ini tentang pengaruh. Terlalu kecil ya, minta maaf. Memang tidak bisa muat semuanya. Ini berbicara tentang 194 orang Israel yang menerima hadiah Nobel. Ya. Di bidang apa?
Di bidang kimia 36 orang. Di bidang ekonomi 29 orang. Di bidang sastra 14 orang. Di bidang perdamaian terhadap 9 orang. Di bidang fisika 51 orang. Dan di bidang kedokteran ada 55 orang. Bapak Saudara, Indonesia punya siapa yang dapat hadiah Nobel? Di Timur Leste dapat 1. Osco Bello. Karena apa? Memperdamaikan antara pro dan kontra Indonesia. Dia diberi hadiah Nobel. Tapi belakangan kecewa oleh karena ternyata belasan tahun sang uskup diduga melecehkan anak laki-laki. Ya, itu temuan terbaru. Dan hampir-hampir hadiah Nobel itu dicabut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 1 Nobel itu luar biasa. Harus ada prestasi yang luar biasa yang berpengaruh banyak umat, bahkan harus berpengaruh secara internasional. Baru itu mendapatkan 1 Nobel. Harganya sangat mahal dan hadiah uangnya juga sangat besar. Tetapi Israel, bangsa yang kecil tadi, Bapak Saudara, mendapatkan 194. Dan itu bidang-bidang yang sangat berpengaruh ke seluruh dunia. Kesehatan, apa saja yang kita nikmati sekarang, alat-alat kesehatan, ya, untuk bagaimana mengukur jantung, bagaimana mengukur mengecek darah dan sebagainya, itu rumus-rumusnya semua keluar dari orang Israel. Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi janji Tuhan digenapi apa tidak? Tentang pengaruh menjadi berkat bagi dunia. Digenapi. Dan saya tidak ingin menyatakan itu secara teologi saja. Allah luar biasa telah menggenapi janjinya bagi bangsa Israel. Buktinya mana? Buktinya ini. Maka saya tidak ada yang saya hapus ini. Nama-namanya semuanya ada, tahunnya semua ada. Karena apa? Saya datang diutus Tuhan untuk mengkonfirmasi bahwa janji Tuhan iya dan amin. Nah, berikut. Janji Tuhan tetap melekat pada Israel dan gerejanya. Berikut. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Betapa penting peran gereja ini. Karena janji Tuhan melekat pada gereja. Maka yang setia pada gereja. Ampun pindah. Amin. Tanduran gitu. Nandur pari ditancep nih. Wis meh subur, cabut meneh, pindah meneh. Ning kono rada kerasan. Parine wis meh subur, cabut meneh, pindah meneh. Jeng panen apa mboten? Panen suket. Nah ini yang disebut dengan GKK, gereja keliling. Akan panen dia akan kerdil, bahkan akan merusak bukan hanya dia, tetapi dia akan merusak keluarganya, anak-anaknya. Karena tiap hari dengar, oh pindahan kono rapi, gini, oh gereja ki ora apik ta. Loh anaknya diam-diam mengambil kesimpulan. Karena janji Tuhan melekat pada gereja Tuhan. Lanjut, saya takut terlalu lama. Ya. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang
kudus. Wae sinten? Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini artinya gereja, eklesia. Saudara ya, lanjut. Nah, syarat kepenuhan janji saya melengkapinya dengan Mazmur pasal 18 ayat 2, ayat 21 dan 2 sampai 25 dan ayat 26. Nah, Bapak sekalian, syaratnya yang pertama supaya kita janji-janji Tuhan itu digenapi. Nanti terakhir saya mau bersaksi bagaimana Tuhan pelihara hidup saya. Yang orang desa ini loh. Ya, desa banget. Anak wong orang duwe banget. Tapi janji Tuhan itu digenapi. Nanti ya kesaksiannya kalau saya lupa diingatkan. Ya, yang pertama bahwa seseorang itu harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kakak bisa sudah buka di ayat ini? Tolong dibaca. Mazmur pasal 18 ayat 2. Yang keras. Oh ibu, minta maaf. Tadi saya pikir masih sangat mudah. Baik ibu, terima kasih. Iya, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Menawi badhe janjinya Tuhan itu digenapi dalam hidup, tidak ada pilihan lain. Kita harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Jangan mengasihi Tuhan pada waktu enak-enak saja. Pada waktu gelo, ya, pada waktu situasinya tidak baik, lalu tinggalkan Tuhan. Ya Bapak Saudara ya, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, bahwa ia harus benar dan suci. Bunda tolong 21 sampai 25. Dan tepat sekali karena vokalnya itu betul-betul bagus. Ini mesti kalau nyanyi juga bagus. Ya. Tuhan memperlakukan aku sesuai kebenaranku. Kita ini benar atau tidak, maka Tuhan memperlakukan sesuai dengan itu. Berikut. Dia membalas kita sesuai dengan kesucian tangan kita. Suci enggak? Berikut. Ya. Amin. Terus. Amin. Luar biasa. Syarat yang kedua, Bapak Saudara ya, kita harus jaga hidup baik-baik. Urus bagi Tuhan, itu semboyanku. Hidup bagi Tuhan, segenap hidupku. Nyanyi sorak wartakan, kudus bagi Tuhan selama-lamanya. Bergetar hati saya ketika pujian itu dinyanyikan. Bapak Saudara, dan itu dasar hidup. Ini ono si elek-elek, kita harus berjuang itu membuang sedemikian rupa. Roh-roh kedagingan kita kalahkan dengan kuasa roh dan hidup di dalam roh itu. Syarat yang ketiga adalah setia. Jangan hanya mengasihi Tuhan tapi sebentar. Jangan hidup benar dan suci hanya sebentar, tapi harus disertai dengan kesetiaan. Ibu, ayat 26.
terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Waktu saya mempelajari Mazmur 18 saya tersungkur. Luar biasa. Kadang kita mudah sekali menyalahkan Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau tidak peduli? Mengapa Engkau tidak adil kepada hamba-Mu ini? Ternyata setelah dikupas dari firman Tuhan, tidak digenapi firman Tuhan bukan karena Tuhan, tapi karena hidup kita yang tidak bersesuaian dengan janji itu. Lanjut. Nah, ini kalau saya skemakan, keadaan awal Star harus mengasihi Tuhan. Prosesnya dia harus setia dalam seluruh waktu. Lalu kualitasnya dia harus benar dan suci. Starnya mengasihi Tuhan. Jangan mengasihi diri sendiri, jangan mengasihi gereja ini. Jangan mengasihi Bu Gembala. Jangan mengasihi siapapun, tetapi mengasihi itu, mengasihi Tuhan. Sebab ketika kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengasihi gereja. Tentu kita akan mengasihi Ibu Gembala. Tentu kita akan mengasihi saudara-saudara kita. Saudaraku, karena dasarnya adalah mengasihi Tuhan. Dan itu Star yang benar, Bapak Saudara. 31 tahun hari ini, saya melayani Tuhan mulai dari pendeta pembantu PP. Tahun 1993 saya diberi lisensi pendeta pembantu oleh GKN. Tahun 2000 baru saya mendapatkan lisensi pendeta penuh dan ditabiskan sebagai pendeta GKN. Selalu didasarkan tentang motivasi hati. Kalau engkau lakukan apapun, dasarnya harus mengasihi Tuhan. Nah, jadi Star mengasihi Tuhan, prosesnya kita harus setia apapun kondisinya. Kualitasnya harus benar dan suci, hasilnya adalah janji Allah yang digenapi. Amin. Lanjut. Kembali belum? Sekarang waktunya saya bersaksi. Karena saya tidak mau menyampaikan apa yang dikatakan oleh Alkitab saja, tetapi apa yang saya alami juga. Bapak sekalian, pertama kali saya punya penyakit. Penyakit itu aneh. Kalau saya kepanasan, pingsan. Kalau saya ngantuk, pingsan. Kecapean, pingsan. Bahkan terakhir, saya jadi panitia Natal sekolah minggu satu kecamatan. Wah, lembur-lembur menyiapkan semuanya, pas acara dimulai, saya jatuh dan ini ada bekasnya di sini karena ini pecah. Pingsan. Tahun 2020, tahun 1992, saya dikasih tahu pimpinan saya di STTNI, kamu akan diutus pelayanan. Tapi tempatnya Pilio sendiri. Akhirnya saya bilang, Pak, saya akan pergi ke Solo, penginjilan ke Solo. Sebelum penginjilan itu dimulai, saya berdoa, Tuhan, nek hamba-Mu iki senenge pingsan kaya ngene, terus engkau pingsan ning pelayanan, napa mboten ngisini-sini panjenengan? Mbok nyuwun tulung kula niku diwarasne, dimarekne. Ibu sekalian. Maka 92 akhir saya mulai penginjilan di jalan-jalan di Solo. Tangkap tukang-tukang becak. Bapak sekalian, dalam waktu 3 bulan kami bisa baptis 18 orang. Saudara. Dan yang baptis Pak Bob Microski. Dia masuk ke kolam baptisan, dia panggil saya, Alex, kamu sini, kamu duduk, kamu berdiri di sini. Dan tangan saya dipegang untuk pegang orang yang dibaptis. Dan tangan kami bersama-sama membaptis jiwa-jiwa itu.
Itulah namanya pelatihan. Baru pertama kali saya baptis orang. Tapi ditolong oleh tangannya Pak Bob yang besar itu. Nah, pembaptisan berikutnya baru saya lakukan sendiri. Bapak Saudara, sejak doa itu sampai sekarang saya tidak pernah pingsan lagi. Haleluya. Janji Tuhan digenapi. Satu kali di pesawat saya berdoa. Karena apa? Terbang dari Nabire ke Ambon itu seperti jalan di itu, kerakal-kerakal di jalan rusak itu. Brak. Dari Ambon ke Makassar itu melewati awan yang sangat hitam. Dan itu sepertinya pesawat itu kehilangan kendali. Orang sudah teriak semua, barang-barang udah berjatuhan. Tapi saya berdoanya aneh. Tuhan, hamba-Mu ini terbang sana terbang sini. Kalau seandainya terjadi apa-apa bagaimana dengan istriku dan anak-anakku Tuhan. Masih numpang loh Tuhan. Kok Tuhan berkenan kasih kami ini rumah. Tunggunya apa mboten? Apik to nggih. Lho mau mati lho ndongake masih minta sama untuk istrinya dan anak-anaknya. Wah apik to kula niku. Gitu. Aku berdoa Tuhan. Bukankah mereka akan keleleran Tuhan tempat di mana? Saudara, permintaan itu segera dipenuhi oleh Tuhan. Dalam waktu 2 tahun tuh saya pelayanan itu sampai nggak bisa nampung uang. Saya di Medan, gereja GPDI di atas pasar itu. Jadi yang datang itu pedagang-pedagang semua. Pedagang sayur, pedagang lombok, pedagang macam-macam di situ. Sekitar 200 orang. Setelah ibadah selesai seperti ini, biasa kan berdiri di depan gereja lalu salamin jemaat Kak. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Hampir semua jemaat itu kasih salam tempel sama saya. Loh, saya bilang, saya ngelirik sama Pak Gembala di situ, Pak, ini apa? Dia bilang begini, Pak Pendeta, itu budaya jemaat di sini. Kalau tersentuh hatinya dengan firman, maka mereka akan kasih berkat bagi yang berkhotbah. Oh haleluya. Jadi itu haknya Bapak. Terima saja, terima saja. Pak, saya malu-malu kucing, akhirnya saya terima juga. Dari sebelah kanan saya pindah ke tangan sebelah kiri. Lama-lama ini penuh. Malu-malu juga saya pindah ke sakunya jas. Tapi karena begitu banyak orang sampai saku ini penuh. Puji Tuhan masih ada saku di bawahnya. Saya pindah lagi sampai penuh juga. Puji Tuhan masih ada sebelah kanan. Ya makanya kalau saya khotbah selalu pakai jas. Saudara ya. Nah sampai penuh. Sehingga selesai dari itu saya seperti robot. Karena ini besar-besar. Oh saudara. Sampai di mobil pulang itu saya tumpahin ke jok mobil. Lalu Pak Pendeta yang menghantar saya ke situ, saya bilang, Bapak, ini uang untuk Bapak ya, untuk beli bensin. Pak Pendeta yang sedang nyopir, no. Kami sangat berdosa besar kalau pakai serupiah uang itu, karena uang itu untuk Bapak. Wah, akhirnya Bapak Saudara, setelah dari situ saya naik kereta api ke Tanjung Balai. Di kereta api itu saya ngelusin uang Bapak Ibu. Ngelusin uang. Jadi orang-orang melihat ini pedagang apa ya? Pedagang bakso apa pedagang apa ya? Tapi sebenarnya saya ngelusin uang dari jemaat itu. Saudara. Begitu juga saya keliling di Ambon. Semua orang bermurah hati. Ya. Saya keliling di Kalimantan Barat Bapak Saudara. Dalam 10 hari saya melayani 15 gereja di Kalimantan Barat.
di Palu, kemudian Poso sampai Tentena. Pas sampai di Poso saya ditelepon sama timnya Bupati. Pak Pendeta, saya dengar ada hamba Tuhan dari Jogja datang. Oh ya, siapa ini? Oh ini ajudan Bupati. Mohon Pak Pendeta begini-begini. Pak Pendeta, Pak Bupati mengadakan safari Natal. Mohon Pak Pendeta mendampingi beliau sebagai pembicara ya. Haleluya. Haleluya. Sekali khotbah itu ribuan orang yang datang, saudara. Dan ternyata setiap kali bupati itu datang, semua kepala dinas datang. Termasuk dari Kapolres, ya, dari tentara dan sebagainya, semua itu datang. Dan ternyata saya baru tahu bahwa mereka masing-masing siapkan amplop untuk pembicaranya. Haleluya. Jadi sekali saya khotbah, saya bisa dapat 12 amplop sekaligus. Ini luar biasa. Sampai akhirnya kami beli tanah 40 juta. Saya dan istri tengah jam 9 malam taruh batako di tengah-tengah tanah itu. Tumpang tangan Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyelesaikan. Haleluya, haleluya, amin. Berikutnya ada begitu terus sampai selama 2 tahun dan rumah itu terbangun. Selesai. Dan setelah selesai, pengalaman seperti itu enggak terjadi lagi. Moga-moga hari ini kembali lagi. Jangan diaminkan, itu hanya bergurau. Baik saudara, digenapi. Digenapi Bapak saudara. Satu lagi ya, kesaksian. Baik saudara, saya diutus Tuhan bukan hanya antar daerah di Indonesia, tapi juga ke luar negeri. Ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ke Korea, bahkan bersama-sama dengan tim GKN pernah ke Ethiopia, ke Afrika Selatan, Bapak saudara ya. Saya di atas pesawat itu juga nyeletuk sama Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ini kan lintas negara. Mbok ya Tuhan, anakku salah satunya bisa lintas negara juga. Sampai anak saya yang pertama itu lulus kuliah, tidak ada gambaran apa-apa. Itu mungkin sudah 10 atau 15 tahun dari doa itu. Tuhan tidak dengar doa saya. Tapi satu ketika anak saya bilang begini, Papa, aku mau berangkat pergi. Pergi kemana? Aku pergi jauh, Papa. Aku mau ke Kolombia, Amerika Latin. Dari Boston, Amerika ke Bogota, Kolombia itu masih terbang 8 jam. Saudara, akhirnya benar. Dia sama calon suaminya yang orang Kolombia datang ke Surabaya pamit untuk pergi. Dan saya memberkati mereka, pergilah. Sampai di Kolombia, Bapak Saudara, mereka menikah. Saya suruh terbang ke sana. Saya bilang tidak, terlalu mahal. Terlalu mahal. Dari Kolombia, anak dan menantu mendapat pekerjaan di Jerman. Jadi anak saya bidang psikologi, sementara menantu bidang pertambangan. Dia diterima di satu riset di Jerman, dan anak saya sambil studi sastra dan bahasa Jerman.
Ketika itu terjadi saya teringat doa itu. Oh Tuhan ampuni sebab selama ini saya sudah meragukan bahwa Tuhan lupa. Dan baru 2 malam lalu, Papa, Mama siap-siap ya. Kenapa? Papa, Mama harus pergi ke Jerman. Kami udah siapkan. Haleluya. Saudara, tadi saya bilang, saya ini seharusnya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya orang desa sama sekali, yang dulu mandi aja susah karena nggak ada air. Di Wonogiri bagian selatan, Bu Pendeta tahu itu. Ibu saya seorang penjahit, pakai kata-kata gitu ya. Sambil bertani. Dengan susah payah membesarkan 7 anaknya. Semuanya tadinya muslim semua. Kakak saya imam di masjid. Tapi bapak saya yang penjudi itu ditangkap oleh Tuhan. Dan kami semua ikut bapak saya. Dari 7 bersaudara, 4 diantaranya melayani Tuhan secara full time. Mujizat. Mujizat terjadi. Jadi saya diutus Tuhan sekali lagi meneguhkan, jangan pernah ragu terhadap janjinya Tuhan. Ya, sekarang saya ini Bapak Saudara, saya bersyukur karena rasa-rasanya sudah hati ini gak bisa tersakiti. Difitnah, disingkirkan dengan sengaja oleh seseorang dan orang itu berhasil menyingkirkan saya. Saya bilang haleluya, puji Tuhan. Sebab janji pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah putus oleh karena situasi-situasi itu. Jadi apapun situasinya dan pengalaman yang Bapak Ibu sekalian rasakan dan alami dari waktu ke waktu. Barangkali itu pahit, barangkali itu getir. Saya ingin mengatakan bahwa janji Tuhan iya dan amin akan digenapi pada Bapak Ibu sekalian. Amin. Kata firman Tuhan, anak-anak orang percaya akan perkasa di bumi. Dia akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dia tidak akan meminta-minta roti, tapi dia akan menjadi peminjam. Peminjam, tukang menjamin. Itu janji Tuhan. Dan itu adalah iya dan amin. Terakhir, ini doa saya GKN Immanuel Malang. Saya hanya hafal Malangnya, tapi kecamatan Dalennya nggak hafal. Semakin semangat, amin. Semakin semangat, amin. Jangan dikerdilkan oleh apapun. Ya, jangan dikerdilkan oleh apapun. Saya bersaksi ini kecil, tapi Tuhan pakai. Saya pernah dipanggil oleh Jokowi ke istananya, makan malam bersama dengan beliau. Oh saudara, diangkat ke istana. Saking nikmatnya, disertai dengan stres makan di istana. Sampai saya diare. Satu kali di Wonogiri saya dipanggil oleh bupati di rumah dinasnya. Saya minta nasihat. Bidang pendidikan. Bagaimana pengembangan pendidikan di pedesaan, luar biasa. Ada seorang anaknya orang kaya, teman SD, teman SMP. Bapak saudara, dia kerja di rumah bupati itu. Dan pada waktu menghidangkan, ada bakso yang dihidangkan di situ. Lalu yang mengambilkan bakso itu dan menghidangkan di meja saya itu adalah teman saya. Yang anaknya orang kaya itu, Bapak saudara. Teman saya tergopoh-gopoh menghidangkan makanan itu. Mari Pak, dinikmati. Pak, saudaraku,
pegang janji Tuhan. Dan berjalan dengan janji Tuhan itu, engkau tidak akan pernah mengeluh. Yang ada hanya bersyukur. Engkau tidak akan pernah sakit hati. Engkau tidak akan pernah putus asa. Sebab apa? Kita ditopang oleh Tuhan yang maha segalanya, maha tidak terbatas, itu akan menopang kita terus menerus. Maka jaga hati supaya semangat kita terus menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sudah hampir jam 8. Semakin ngeremboko, tahu ngeremboko ya? Beranak pinak. Bertambah banyak seperti janjinya Tuhan. Ya, seperti janjinya Tuhan. Haleluya. Menjadi mercusuar bagi kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Silakan tim musik maju ke depan. Saya ingin menyampaikan terima kasih untuk kesempatan melayani mimbar hari ini. Ibu Gembala dan tim. Saya sangat bersyukur bisa bersaksi, bisa menyampaikan apa yang selama ini saya pahami dari firman Tuhan. Dipenuhkanlah Bapak Ibu dengan firman-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita responi firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Amin, haleluya, amin, amin, amin. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Haleluya, glory, glory, haleluya. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Glory, haleluya, glory, glory. Kamu bekerja selalu untuk kebaikanku. Haleluya, Mengalih kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa-Ku kau lihat, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. glory. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya ingin segera menutup. Tapi sangat baik kalau saya memberi kesempatan, barangkali ada yang perlu didoakan. Selama ini begitu berat melangkah, tidak bertumbuh, susah, semacam tidak ada harapan. Hari ini saudara dengar firman Tuhan. Saudara berjanji, Tuhan, aku mau taruh harapannya kepadamu. Barangkali kegagalan dengan kegagalan silih berganti datang. Hari ini Tuhan akan berikan berkat. Kegagalan diubah menjadi keberhasilan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saya bersaksi dalam hidup saya bahwa Tuhan itu setia. Tuhan bertanggung jawab dengan sempurna. Haleluya, haleluya. Kalau ada saja, kalau ada, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kalau ada saja yang perlu didoakan secara khusus, saya mengundang untuk maju ke depan. Saya tunggu waktu dalam satu. Silakan Bapak Ibu yang ingin didoakan. Haleluya. Mungkin beban terlalu berat. Haleluya. Sehingga sangat menekan setiap keluarga. Haleluya. Silakan datang ke depan untuk kita didoakan. Atau mungkin yang sakit. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Nyanyikan refnya saja. Glory, glory, glory. Berkuasa dari tempat maha tinggi. Amin, 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 amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Haleluya. memulihkan hati, Haleluya. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Haleluya. Bapa Kuasa yang mulia, tak terbatas yang datang dari surga turun di tengah-tengah kami, berperkara dengan kami ya Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Bapa surgawi, atas seizin Tuhan, Bapa tumpang tangan atas hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, Allah yang maha tahu dengan segala perkara yang sedang dihadapi saat ini. Bapa surgawi, Dia datang kepadamu dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bapa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau menjawab, Tuhan mengokohkan imannya, Engkau mengembalikan harapan baru kepadanya, dan dia akan berjalan bersama dengan Tuhan dengan gagah perkasa. Oleh karena Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, kelepasan yang dari Tuhan. Apapun masalahnya, Tuhan genapkan, Tuhan lakukan. Oh, selanjutnya Bapak ini akan berjalan bersama dengan Tuhan dengan kemenangan-kemenangan baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seizin Tuhan berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kuasa Allah yang tidak terbatas turun atas Ibu kekasih Tuhan. Engkau berdoa segala suasana hati dan juga segala keadaan yang ada sekarang dipertaruhkan di dalam Engkau, di bawah kayu salib-Mu Tuhan, dan itu tidak akan pernah sia-sia. Allah sumber segala jawaban, Tuhan menggenapkan pada hari ini yang lemah dikuatkan. Oh Bapa surgawi, berikan pengharapan baru, berikan keberhasilan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Segala perkara ditanggung dengan cakapnya, dan dia akan berjalan bersama dengan Tuhan dengan kemenangan-kemenangan baru. Terima kasih Bapa surgawi. Seorang ibu datang kepadamu Tuhan, Abah izinkan untuk tumpang tangan atasnya, supaya olehnya kuasa Tuhan turun atasnya Bapa. Janji-janji-Mu digenapi atas hidupnya Tuhan, karena semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, karena Engkau
sangat mengasihi jiwa-jiwa, sangat mengasihi ibu ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, sukacita, bahkan kekuatan dan kemenangan baru Hamba mintakan di dalam nama Yesus turun atas hambamu ibu ini. Terima kasih Bapa, perjalanan dengan Tuhan dengan tegak berani, dengan pengharapan-pengharapan baru bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba berdoa, oh Bapa, ibu yang mengasihi Tuhan datang kepadamu, bersampuni bahagia kisah salibmu, dan dia tidak akan pulang dengan sia-sia. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Membangkitkan kembali semangat baru dan pengharapan baru di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan engkau. Jalanlah bersama dengan Tuhan, harapan baru, kemenangan baru, kesehatan baru di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Segala apa yang dirindukan Tuhan dengarkan, Tuhan penuhi. Oh haleluya, kasih kuasa-Mu untuk ibu ini. Kami berdoa tidak ada kegagalan, tidak ada kesusahan, tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan, tidak ada putus asa, tetapi pengharapan baru dan kemenangan baru. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati engkau berjalan dengan Tuhan dan kemenangan-kemenangan baru. Terima kasih Bapak, terima kasih Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang begitu indah yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Bapak Alex Tuhan. Ajarlah kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, hidup benar di mata-Mu dan senantiasa setia Tuhan meskipun badai di tengah-tengah kami. Itulah janji kami kepada Engkau Tuhan, kami akan setia sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, senantiasa setia melangkah di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, urapi beliau lebih heran di hadapan Engkau. Berkati kehidupannya Tuhan, Kau senantiasa campur tangan. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan juga persembahan kami. Kiranya Kau sucikan persembahan kami agar layak dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jalan bersama Dia. Bersama Dia pasti ada sukacita.
Martin, kiranya Tuhan memberkati senantiasa, jangan kapok Pak datang ke sini. Kita akan menemukan pengumuman sepekan. Hari Selasa ada ibadah menara doa pukul 6 sore. Kita mau datang bersama-sama untuk berdoa bagi gereja kita, terutama bagi bangsa kita, agar senantiasa diberikan sejahtera oleh Tuhan. Dan hari Minggu ibadah raya pukul 6 pagi dan ibadah sekolah minggu setengah 7 pagi. Dan minggu depan ada perjamuan suci dan persembahan perpuluhan. Mungkin itu saja pengumumannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan El Shaddai. Terima kasih buat lawatan-Mu ada di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terlebih berkat secara rohani Engkau limpahkan atas hidup kami, sehingga iman kami makin dibangun karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Pak Pendeta Alek yang sudah membentangkan sebagian dari firman-Mu, sehingga membuat kami jemaat di tempat ini imannya makin bangkit di dalam Tuhan. Berkati Pak Martin, berkati dalam pelayanannya, berkati tim PAW, tim musik, tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan berkati. LCD kolektan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Oh Tuhan, biarlah Engkau akan lawat mereka, Engkau akan sembuhkan mereka, sehingga dengan keadaan yang sehat mereka boleh kembali, oh Tuhan, ibadah kepada Engkau. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin membutuhkan pekerjaan, Engkau buka jalan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, terlebih yang susah saat ini, oh Tuhan, hiburkan Bu Nono yang baru ditinggal suaminya. Biarlah Engkau lawat di dalam rumah tangganya, Engkau berkati. Apapun yang dibutuhkan keluarga Bu Nono, Engkau senantiasa campur tangan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang dewasa, para lansia. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami, baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik kami yang naik tumpangan. Tuhan, tibakan kami di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Untuk Pak Alek yang akan mungkin pelayanan sebentar sore dan akan kembali ke Surabaya, Tuhan juga lindungi. Terima kasih Bapak. Terima kasih bangsa negara kami yang kami cintai. Engkau berkati Pak Jokowi, oh Tuhan, dengan wakilnya Bu Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT RW, baik oh Tuhan DPR, MPR. Berikan roh takut akan Tuhan untuk menjalankan tugasnya, mementingkan rakyatnya Tuhan. Oh TNI Polri tetap solid untuk mengamankan Indonesia. Kami percaya hari ini Tuhan sudah berkati kami. Kami mau berdoa, Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita dan hati kita untuk meminta berkat Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, Haleluya, Yesus. dan sukacita dari Allah Bapa di dalam surga, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita segalanya. Terima kasih Pak Alek untuk pelayanannya dan berkati. Saya juga lupa